Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Miftahul Hidayat. Kali ini saya akan membahas mengenai animasi. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut. Nah, untuk itu di sini saya sudah mencatat 5 poin yang akan kita bahas atau yang akan kita observasi. Yang pertama, carilah paket atau perangkat lunak. Carilah paket perangkat lunak animasi yang sesuai untuk Macintosh atau Windows, yang menawarkan paling tidak satu buah animasi, baik itu animasi 2 dimensi, animasi GIF, dan animasi 3 dimensi. Lalu selanjutnya datalah atau diskusikan kapabilitasnya. Yang selanjutnya, apakah perangkat lunak tersebut memiliki kapabilitas layer, keyframe, twinning, ataupun morphing. Lalu yang keempat, apakah ia mengizinkan membuat file lintas platform saat pemutaran. Lalu yang terakhir, apakah dibutuhkan plugin untuk dapat melihatnya pada sebuah web browser. Nah, untuk itu kita langsung ke video pembahasannya. Nah, sebelum itu mohon maaf apabila suara saya kurang jelas atau ya beginilah, dimaklumi. Untuk pengerjaan videonya itu saya lakukan tengah malam untuk menghindari kebisingan. Nah, selain itu saya sudah membuat sebuah catatan di mana ini merupakan inti atau isi dari video ini. Kenapa saya membuat catatan? Karena saya takut salah pengertian ataupun salah bicara saat penyampaian. Nah, untuk itu kita akan menjawab nomor 1, yaitu carilah pakai perangkat lunak aplikasi yang sesuai dengan Macintosh atau Windows. Nah, di sini saya menggunakan Windows ya, laptop saya. Jadi saya menggunakan aplikasi Adobe Flash Professional CS6. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Dikarenakan aplikasi ini memiliki cukup banyak fitur yang dapat digunakan untuk pembuatan animasi. Ya, di sini kan mempunyai banyak fitur ya, walaupun memang bisa dikatakan membuat saya pusing, namun jangan khawatir karena aplikasi ini mudah dipahami atau dipelajari untuk kalian para pemula. Nah, untuk layer atau apakah aplikasi ini memiliki kapabilitas layer, keyframe, twinning, dan morphing, ya aplikasi ini memiliki fitur-fitur tersebut. Yang pertama, layer. Layer merupakan atau bisa dikatakan kertas atau tumpukan lembaran transparan, di mana layar yang paling atas akan menutupi layar yang ada di bawahnya. Bisa kita lihat di sini ada mobil, jalan, rumput, dan awan langit. Nah, ini mobil paling atas. Ini untuk jalan, ini untuk rumput, dan ini untuk awan. Kenapa saya menaruh mobil di atas? Karena layar mobil di atas, karena mobil akan bergerak di atas jalan, gitu ya. Mungkinlah bisa dipahami untuk itu. Lalu selanjutnya di dalam layer ada gambar mata dan ada gambar kunci, di mana gambar mata merupakan atau berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan layer itu secara sementara. Misalkan di sini layar mobil, kita klik mata, maka otomatis mobil akan menghilang atau tersembunyi secara sementara. Jika kita ingin menampilkannya lagi, kita tinggal mengklik yang tanda X ini yang merah, maka mobilnya juga akan menyala. Bukan menyala, tampil lagi, terlihat. Lalu yang selanjutnya ada fitur kunci, di mana fitur kunci ini berfungsi untuk mengunci layer tersebut agar tidak dapat dilakukannya editing atau pembuatan objek. Namun fitur ini atau layer ini masih dapat terlihat. Misalkan kita akan mengklik tanda kunci ini atau gambar kunci ini di jalan, lalu kita akan menggambar atau menggaris maka akan tampil notifikasi seperti ini. Itu artinya di layar jalan kita tidak dapat melakukan proses editing. Nah, selanjutnya ada keyframe. Keyframe ditandai dengan titik hitam pada frame, atau berarti ada objek pada frame tersebut, di mana titik awal merupakan permulaan objek itu bergerak sampai dengan berhenti pada titik selanjutnya atau titik akhir. Nah, bisa kita lihat di sini ada tanda titik di layar mobil.
Ini merupakan titik awal pergerakan mobil itu bergerak, dan ada titik hitam juga di akhir keyframe, dimana ini merupakan titik akhir mobil itu bergerak. Nah, untuk selanjutnya ada twinning. Twinning adalah proses pembuatan animasi pergerakan dengan cara memberikan perubahan dalam bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan akhir sehingga dapat berbentuk frame baru. Nah, jadi intinya keyframe ini adalah atau berfungsi untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik lainnya atau dari satu frame awal ke frame akhir. Misalkan di sini mobil tadi dari sudah dijelaskan di keyframe adalah titik yang hitam ini adalah awal pergerakan mobil itu bergerak sampai akhir pergerakan. Nah, sedangkan twinning itu pergerakan mobilnya. Misalkan kita lihat di sini dari awal sini sampai akhir sini pergerakan mobil itu berbeda. Nah, untuk itu kita lihat dari frame 1 atau keyframe di frame 1 ini kita klik, lalu frame 10 mobil itu bergerak, 15, nah sampai ke akhir. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan morphing atau perubahan. Morphing adalah suatu objek diubah perlahan-lahan menjadi objek lainnya. Seperti terlihat pada layar di sini ada awan ya, kita contohkan dengan awan. Awan dari awalnya di sini berbentuk seperti awannya pada umumnya. Lalu awan itu bergerak dan juga berubah bentuk, mulai dari keyframe awal sampai dengan keyframe akhir. Intinya morphing itu merubah bentuk objek, misal yang awalnya berbentuk A menjadi berbentuk P di akhir frame. Misalkan kita lihat ya di sini awan dari keyframe awal di sini sampai keyframe akhir, bentuk awan itu berbeda bentuk. Kita putar ya. Nah, bisa kita lihat ini merupakan morphing, perubahan awan ya, atau perubahan bentuk. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai lintas platform. Apakah software ini mengizinkan memuat file platform saat pemutaran? Untuk lintas platform itu adalah sebuah istilah dalam teknologi sistem informasi perangkat lunak yang dapat digunakan di beberapa sistem operasi yang berbeda. Umumnya perangkat lunak yang memiliki kemampuan lintas platform adalah perangkat lunak bebas. Nah, untuk Adobe Flash sendiri tidak dapat melakukan lintas platform karena sudah ditiadakan atau sudah itu sama Adobe Flash gitu. Nah, untuk selanjutnya mengenai plugin yang terakhir, bukan yang terakhir, sebelum terakhir ya. Apakah dibutuhkan plugin untuk melihat file pada sebuah web browser? Nah, jawabannya adalah iya. Dapat dilihat pada sebuah web browser asalkan dengan catatan sudah terinstalnya Adobe Flash Player. Nah, jadi kesimpulannya, pada Adobe Flash dalam pembuatan sebuah animasi dibutuhkan kapabilitas yang mendukung untuk pembuatan aplikasi itu sendiri, seperti frame, keyframe, layer, twinning, morphing, dan juga fitur-fitur standar yang dimiliki software dalam membuat animasi. Untuk lintas platform, Adobe Flash sendiri tidak mengizinkannya, dan untuk plugin yang digunakan adalah Adobe Flash Player. Mungkin bisa kalian pahami lah ya apa yang saya sampaikan barusan. Kalaupun tidak bisa dipahami, bisa ditanyakan ataupun bisa searching di YouTube ataupun sosial media lainnya. Nah, mungkin pembahasan untuk mengenai animasi saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan.